Hai, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Pernahkah di antara Anda semua kesulitan mencari lead new customer? Ya, mencari prospek customer baru atau mencari potensial hit list untuk kalian garap dan kalian jadikan new customer kalian. Pernah nggak kalian merasakan itu? Kalau pernah, tolong diisi kolom komentarnya gimana kesulitannya, gimana kesusahannya, apa problemnya, dan apa kendalanya. Saya pengen tahu biar saya bisa kasih tips atau solusi di video-video saya berikutnya. Nah, biasanya yang kesulitan itu adalah pengusaha pemula yang baru berjalan, ya. Mereka atau Anda menjalankan bisnisnya sambil kerja, sambil ada kesibukan. Misalnya Anda sibuk kerja gitu ya, kerja kantoran atau kerja pabrik. Anda pengen punya usaha dan Anda bingung karena kesibukan Anda, karena waktu Anda yang sangat terbatas di dunia kerja Anda, sedangkan Anda harus maintain customer Anda, sedangkan Anda harus besarin usaha Anda. Anda bingung mau gimana lagi, mau ngapain, mau kemana lagi nyari lead customer baru. Tepat sekali, video kali ini saya akan kasih tahu caranya. Saya akan beritahu pada Anda semua gimana caranya dapat lead baru, dapat potensial hitis baru tanpa harus buang waktu teman-teman semua, ya. Jadi bisa dikerjakan sambil kerja, teman-teman. Kalian sambil kerja, sambil jalan kesibukan masing-masing, ya. Di tengah-tengah kesibukan kalian, kalian bisa mencari lead baru untuk bisnis Anda, gitu. Tonton video ini sampai habis, jangan skip. Dan tolong diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa untuk like dan komen tentunya, ya. Oke, langsung aja. Caranya mudah. Untuk mendapat new customer adalah gimana caranya Anda ngumpulin data, gimana caranya Anda ngolek data, ya. Karena sebelum jadi lead, sebelum jadi new customer, atau sebelum menjadi prospek, Anda harus punya leadnya dulu. Anda harus punya potensial hit listnya dulu, gitu ya. Anda punya potensial hit list, Anda punya daftarnya yang harus Anda follow up, yang harus Anda kerjakan, yang harus Anda garap, gitu ya. Anda harus punya itu dulu. Kalau Anda belum punya, Anda bingung, sementara Anda sibuk, ya, Anda bisa lakukan ini. Pertama adalah gunakan Google Search, teman-teman. Gunakan Google Search untuk apa? Untuk mencari potensial hit list, untuk mencari list yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya Anda lagi kerja, di tengah-tengah sela waktu Anda bisa browsing di Google. Anda cari, misalnya Anda supply barang gitu ya, Anda supplier, Anda mainnya misalnya ke mana gitu ya. Misalnya Anda contohnya Anda main ke toko-toko retail gitu ya, misalnya spesifiknya misalnya Anda jual bahan-bahan plastik gitu ya, toko plastik gitu ya. Anda jual misalnya plastik apa gitu yang berkaitannya dengan plastik. Nah, maka coba Anda browsing di Google, Anda search, cari toko plastik sekitar Anda gitu. Misalnya spesifiknya gini, misalnya Anda tinggal di daerah Bekasi misalnya, coba Anda cari toko plastik daerah Bekasi gitu. Lebih spesifiknya lagi, misalnya Bekasi kan banyak kecamatannya gitu ya. Cari baik kecamatan, misalnya kayak toko plastik di Bekasi Utara gitu ya. Nanti di Google tuh akan muncul, teman-teman. Akan muncul daftar toko-toko plastiknya. Akan muncul list customernya yang bisa Anda garap. Jadi toko plastik biasanya sudah punya alamat di Google gitu ya. Sudah punya alamat di Google Map gitu ya. Jadi kalau Anda search, Anda cari di mesin pencarian Google, maka akan muncul. Anda cari misalnya toko plastik daerah Bekasi Utara, maka akan muncul listnya. Begitu banyaknya, ya. Lalu masih cara satu, tapi Anda kembangin lagi. Tadi Anda cari di Google Search gitu ya, list customernya akan muncul. Setelah muncul, ya, Anda lakukan scraper data. Anda scrap datanya, Anda tarik datanya, Anda salin ke Excel gitu ya. Sebelumnya kalau misalnya Anda belum tahu apa itu Google Search atau Google Scraper gitu,
Anda belum tahu Google Scraper, maka Anda tinggal install dulu. Sebelumnya Anda install dulu extensionnya. Jadi ada ekstensi di Google Chrome namanya itu install data scraper gitu ya. Anda cari di pencarian, Anda ketik di pencarian instant data scraper. Nah, Anda pasang extensionnya. Setelah Anda pasang, baru Anda search toko yang Anda cari, misalnya toko plastik daerah Bekasi Utara, maka akan muncul listnya dan tinggal Anda klik extensionnya, Anda klik instant data scraper-nya, Anda klik, maka akan ketarik semua datanya dan Anda bisa ekspor ke Excel. Seperti itu ya caranya. Itu cara satu. Nah, setelah jadi datanya, tinggal Anda olah menjadi potensial hits Anda. Anda gali lagi nama VAC-nya, kontak person-nya, segala macamnya ya. Jadi udah jadi daftar list customer-nya, tinggal Anda kerjain atau tinggal Anda follow up gitu ya. Jadi poin pertama adalah Anda cari data, Anda install dulu Google Instant Data Scraper-nya, extension Google Instant Data Scraper. Setelah itu Anda install, maka Anda search di kolom pencarian Google, ketik misalnya toko plastik di Bekasi Utara, muncul, maka Anda tinggal klik extensionnya Instant Data Scraper, maka akan ketarik datanya dan ekspor ke Excel. Selesai sampai situ, tahap satu. Oke, tahap satu. Tahap kedua, kalau Anda sering buka marketplace, Anda akan nemuin toko-toko online besar gitu ya. Toko-toko online besar yang terkadang dia masang nomor kontak di sana. Misalnya Anda tadi ya, Anda supply bahan apa gitu ya, Anda supply yang sifatnya Anda supplier ke untuk reseller gitu ya, maka Anda bisa manfaatkan marketplace. Jadi di sela-sela waktu senggang Anda buka marketplace, Anda cari di sana, misalnya Anda supply tisu misalnya ya, Anda supply tisu, maka Anda cari tuh misalnya tisu apa gitu kan di marketplace-nya ya, Anda cari di kolom pencariannya, Anda ketikkan tisu apa gitu ya, maka akan muncul kan banyak yang jual tisu gitu kan, banyak yang jual tisu itu, dan carilah harga yang relatif tinggi ya, relatif lebih tinggi daripada harga Anda ya. Agar apa? Agar Anda bisa menawarkan harga Anda dan masuk ke dia gitu ya. Anda cari data yang paling tertingginya, lalu Anda lihat ada nomor kontaknya atau enggak. Kalau ada nomor kontaknya, Anda salin ya. Jadi nama tokonya Anda salin, terus nomor kontaknya gitu ya. Untuk apa? Untuk Anda follow up. Jadi kalau tadi kita data instan, data scraper, kalau ini data yang manual teman-teman, manual tapi udah valid gitu ya. Ya masa nggak valid gitu kan, karena kan ini yang ngasih data kan dari marketplace. Sama halnya kayak Google tadi, Google juga valid karena memang data Google itu biasanya terverifikasi, aman biasanya gitu ya. Jadi cara kedua adalah Anda masuk ke marketplace Anda cari di kolom pencarian, Anda search produk yang relevan dengan produk Anda, lalu Anda collect datanya, Anda cari kontak personnya ya. Kalau perlu Anda cari nama VAC-nya siapa, lalu Anda cari juga nama tokonya apa, ada nggak toko offline ya. Misalnya Anda dapat satu, misalnya kayak contoh saya dapat customer misalnya PT Rico gitu ya, ya kan, PT Rico saya jual di marketplace, saya jual tisu misalnya, lalu saya cari lalu saya pasang juga kontaknya. Nah, Anda ambil data kontak saya, lalu Anda browsing gitu ya, lalu saya browsing di, misalnya saya dapat nama data PT Rico, saya ambil kontaknya tuh, saya cari search di Google search gitu ya, saya search PT Rico, ternyata ada alamatnya. Artinya apa? Artinya dia punya toko offline. Nah, Anda bisa kembangkan itu, Anda bisa follow up lagi ya. Jadi saya simpulkan lagi, yang pertama adalah Anda manfaatkan Google search. Pertama itu, setelah Anda klik kata kuncinya, tinggal Anda tarik datanya melalui Google atau melalui extension Instant Data Scraper gitu ya. Oke, yang kedua, Anda collect data melalui marketplace gitu ya. Jadi menurut saya ini nggak akan buang waktu teman-teman semua. Di sela-sela waktu istirahat Anda bisa lakukan ini. Di sela-sela waktu libur Anda bisa lakukan ini. Setelah datanya jadi, Anda tinggal bisa serahkan ke tim sales Anda, atau mungkin Anda sendiri yang follow up, terserah gimana baiknya. Anda yang ngatur sendiri, Anda yang tahu usaha Anda seperti apa. Saya bisa ngasih tips gitu ya. Saya ulangi kembali.
Yang pertama, lakukanlah atau manfaatkanlah Google Search dan juga Instant Data Scraper untuk tarik data lalu diekspor ke Excel. Yang kedua, Anda manfaatkan Marketplace. Cari data di Marketplace, collect data di Marketplace untuk Anda follow up. Oke, gitu aja ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye.